Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ahbabul Mukhtar di dalam program yang spesial, program Qaddama, Qasidah dan Makna. Yang pada malam hari ini, alhamdulillah kita berada pada edisi yang spesial, hari yang spesial, hari di mana kita bergembira dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Spesial karena malam hari ini kita berada di tepat malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal. Selamat bagi semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, insyaallah semuanya kita tergolong sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada edisi kali ini, alhamdulillah kita kedatangan narasumber tamu kita yang spesial. Namun sebelum kami mengenalkan narasumber kami, perlu kami sampaikan bahwasanya edisi kali ini juga menjadi edisi yang spesial. Karena pada malam hari ini kita tampil dengan sponsor dari official store Seyun Collection, yaitu salah satu unit usaha Yayasan Majelis Taklim Al-Hidayah di bawah bimbingan daripada guru mulia kita Habibana Alwi bin Ali Al-Habashi. Kemudian malam hari ini kita perkenalkan daripada narasumber kita, guru kita yang mulia, yaitu ketua daripada yayasan, ketua pengurus Yayasan Majelis Taklim Al-Hidayah, dan juga merupakan salah satu asatidz di SMP Islam di Ponorogo, Surakarta. Beliau adalah Habib Abdullah bin Ali Al-Kaf. Apa kabar Habib? Alhamdulillah, syukurlah. Alhamdulillah, jazakallah khair. Malam hari ini bisa hadir bersama kami Ahbabul Mukhtar di program Qaddama ini. Jazakallah khair. Antum bisa mewarnai insyaallah daripada program ini dan nantinya bisa memberikan penjelasan-penjelasan kepada kami, penjelasan-penjelasan yang insyaallah bermanfaat untuk kita semuanya. Habib, pada malam hari ini karena ini malam yang spesial Habib, malam daripada 12 Rabiul Awal, maka di awal ini kami memohon penjelasan Habib kaitan bagaimana dengan sejarah kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah. Hari kelahiran Nabi ini hari yang teristimewa. Tidak ada yang mengalahkan kemuliaan daripada hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau melihat bahwa di dalam Islam ini banyak hari-hari yang mulia, hari-hari yang teristimewa. Mulai daripada hari raya Idul Fitri, ada hari raya Idul Adha, ada yang dikatakan Yaumul Jum'ah, hari Jumat, yang mana ada riwayat yang menyebutkan bahwa hari Jumat ini kemuliaannya melebihi daripada hari-hari Idul Fitri dan Idul Adha. Ada hari-hari yang lain di dalam setahun yang disebutkan fadilah keutamanya. Ada Yom Arafah, ada hari Arafah, ada juga ada Yom Ashura. Banyak hari-hari yang mulia di dalam Islam ini. Tapi ada satu hari yang termulia. Dan ada satu malam yang termulia. Yaitu apa? Hari dan detik-detik waktu dan malam dilahirkannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena semua hari-hari mulia tadi, hari Idul Fitri, Idul Adha, hari-hari yang mulia yang lain, Yaumul Jum'ah, dijadikan hari yang mulia buat kita umat Nabi. Kemudian adanya Lailatul Qadar, dan semua hari itu tidak akan terwujud bila tidak ada lahirnya kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana semua itu ada kalau Nabi tidak dilahirkan? Makanya kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini suatu hari yang agung yang patut semestinya kita bersyukur dan mewujudkan rasa syukur itu dengan bergembira di hari tersebut. Karena dengan munculnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, diturunkannya Nabi, dilahirkannya Nabi, itu datang rahmatnya Allah yang terbesar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Al-ayat. Katakan wahai Rasulullah kepada umatmu, dengan karunia dari kami dan dengan rahmat dari kami, dengan keduanya ini maka bergembiralah kalian. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma
beliau sahabat Nabi, beliau sepupu Nabi, beliau habar ummah, orang yang terkenal keluasan ilmunya dan orang yang menguasai ilmu takwil Quran, karena beliau didoakan oleh Nabi SAW sejak kecilnya. Didoakan oleh Nabi, ia kecil, dia berangkat dari rumahnya membawa tempat wadah air untuk berwuduknya Rasulullah. Ketika itu Nabi ada di salah satu rumah daripada istri beliau. Ketika dia masuk ke rumahnya Nabi dan menyerahkan wadah untuk tempat wuduknya Nabi, maka digandenglah Sayyidina Abdullah bin Abbas ini, ketika itu masih usia anak-anak, mumayyiz. Kemudian istri Nabi tadi membawa Sayyidina Abdullah bin Abbas ke hadapan Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ini anak sudah membawakan tempat untuk wuduk engkau. Doakan dia." Maka Rasulullah mendoakan, "Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil." Ya Allah, fahamkan Abdullah ini tentang urusan agamanya dan ajarkan kepadanya ilmu ta'wil Al-Quran. Maka sejak saat itu beliau jadi orang yang ahli Al-Quran. Bahkan sahabat senior pun, termasuk di antara Sayyidina Umar bin Al-Khattab, bertanya kepada beliau tentang makna Al-Quran. Nah, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menyebutkan tentang makna ayat ini. Bifadlillahi wa birahmatihi. Dengan karunia dan rahmat Allah, Allah memerintahkan kita untuk falyafrahu, bergembiralah. Beliau mengatakan apa makna fadlillah, karunia Allah yang Allah berikan kepada kita, yaitu al-ilm, ilmu. Wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah. Apa yang dimaksud dengan rahmatnya Allah? Wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wujudnya, terlahirnya, datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah rahmat yang mana wajib harus kita bersyukur, karena Allah mengatakan falyafrahu, bergembiralah dengan hal ini. Memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah sebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali engkau membawa rahmat kepada seluruh jagat raya. Al-alamin, arti alam ini apa? Kalau bahasa Indonesia alam semesta. Tapi alamin itu maknanya kullu ma siwallahu wal alamin. Semua yang selain Allah itu artinya alamin. Bahkan Nabi sendiri mengatakan, ana rahmatun muhdatun. Saya itulah sang rahmat. Saya itulah hadiah dari Allah untuk manusia. Ana rahmatun muhdat. Sayalah sang rahmat itu. Maka bergembiranya kita di hari kelahiran Nabi, suatu perkara yang memang dihimbau dalam Al-Quran. Allah menghimbau kita. Dan layak pantas kita bergembira menyambut hari kelahiran Nabi SAW. Karena ini adalah sebaik-baik hari. Seutama-utamanya hal yang ada di langit dan di bumi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang paling beruntung di hari kelahiran Nabi SAW. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Habib atas penjelasannya. Kaitan dengan kelahiran ini sendiri Habib, kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kita pernah mendengar ada berbagai macam keajaiban. Mungkin pada malam hari ini bisa diterangkan sedikit saja keajaiban apa saja yang terjadi di hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Bagaimana di malam kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebetulnya banyak terjadi keajaiban. Bahkan itu terjadi tidak hanya di malam-malam mendekati kelahiran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak awal, jauh sebelumnya. Sejak ibunda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merasakan kehamilannya. Itu di situ Allah sudah menunjukkan banyak peristiwa hal-hal yang luar biasa yang menunjukkan akan munculnya sebaik-baik manusia. Munculnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana banyak disebutkan dalam kitab sirah, kitab tarikh, bagaimana riwayat apa saja hal-hal yang terjadi di malam kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di malam hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diceritakan dalam sebuah riwayat bahwa orang-orang Yahudi yang ada di Mekah itu di malam itu, detik-detik hari kelahiran Nabi, ia menyaksikan satu bulan, satu bintang yang bersinar, yang tidak lazimnya bintang tadi bersinar di setiap malam. Maka orang Yahudi tadi, yakni ahbar Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi ini menyaksikan bintang tadi. Sambil mereka mengatakan, ini bintang yang muncul ini menurut kami, yang kami lihat, yang ada dalam kitab-kitab kami, ini menunjukkan dekatnya, lahirnya seorang Nabi akhir zaman. Wahai bangsa Arab, ada di antara kalian yang hari ini atau malam ini terlahir. Ada anak yang lahir.
di antara kalian malam hari ini atau hari ini? Tolong coba dilihat. Karena ini bintang ini menunjukkan munculnya Nabi akhir zaman. Maka Sayyidina Abdul Muttalib, kakek Nabi, itu mendapatkan kabar bahwa cucunya Nabi Muhammad SAW terlahir di hari itu, di saat itu. Kemudian tanda-tanda yang lain juga banyak. Disebutkan di malam kelahiran Nabi, khamidat nuru Faris allati ya'budunaha. Di malam itu, di negeri yang nan jauh di Persia, itu ada api yang menyala selama 1000 tahun. Itu api menyala selama 1000 tahun menurut pendapat mereka. Karena mereka majusi, kaum majusi penyembah api. Bahkan api ini mustamiran min ahdi Musa. Bukan hanya 1000 tahun, itu sudah ada sejak zaman Nabi Musa itu api. Sejak zaman Nabi Musa itu api tidak pernah padam. Dijaga sampai seterusnya. Hingga detik hari dilahirkannya Nabi SAW, api tadi tiba-tiba padam. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Akan padamnya ajaran kaum Majusi. Dengan munculnya lahirnya Rasul SAW, pembawa ajaran beliau SAW. Kemudian wartajasa Iwanu Kisra, bagaimana kerajaan Kisra ya, itu memiliki istana atau tempat yang indah dan kuat, sempat runtuh dan bergoncang, bahkan sakatat minhu arba'ata asyarata syurfah. Mereka mempunyai pilar-pilar, tiang-tiang itu ada 14 tiangnya yang dibangun oleh ahli bangunan. Itu mereka mengatakan bahwa pilar-pilar kami ini, tiang-tiang kami tidak akan hancur dan tidak akan runtuh walaupun ditimpa oleh gempa. Tapi di malam kelahiran Nabi SAW, itu pilar-pilar itu 14 pilar semuanya roboh. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada sebab, hancur. Roboh itu. Menunjukkan bahwa kekuasaan Nabi, ajarannya, syariatnya akan sampai ke negeri mereka. Belum lagi yang terjadi di negeri Mekah itu sendiri. Bagaimana patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah itu runtuh, jatuh, tersungkur dengan wajahnya. Patung-patung yang besar, yang dielu-elukan, yang disembah oleh orang-orang Mekah, roboh, jatuh tanpa ada sebab, tersungkur dengan wajahnya. Hingga orang-orang Mekah saat itu, orang Quraisy kaget. Karena patung yang begitu besar bisa roboh padahal tidak ada angin. Kemudian mereka segera bangun, mengangkat patung tadi, menegakkan kembali. Tidak lama roboh kembali itu patung, jatuh lagi. Kemudian setelah ditegakkan roboh lagi, hingga akhirnya mereka mengikat patung-patung mereka dengan tali. Di sini menunjukkan bahwasanya dengan kelahiran Nabi SAW, Allah akan robohkan ya, berhala-berhala yang tidak sah untuk menjadi sesembahan. Hanya Allah Ta'ala yang wajib untuk disembah dan berhak untuk diesakan. Banyak kejadian yang lain juga. Bagaimana di hari kelahiran Nabi SAW runtuhnya kerajaannya iblis. Disebutkan bahwa kerajaan iblis itu runtuh di hari dilahirkannya Nabi SAW, dan para setan yang masih sempat untuk naik ke langit dan mendengarkan pembicaraan malaikat yang di langit sebelumnya. Sejak itu para setan, mereka itu bisa naik ke langit. Jadi diceritakan sejak kelahiran Nabi Isa, itu malaikat sudah mulai terhalang untuk bisa naik ke langit. Langit ke-7. Mereka hanya bisa sampai ke batas langit dunia. Namun mereka masih bisa mendengarkan suara-suara pembicaraan penduduk langit. Nah, pembicaraan penduduk langit ini dikabarkan kepada para tukang ahli sihir. Sehingga tukang ahli sihir ini bisa memberitahukan kabar kepada klien-kliennya. Namun setelah Nabi SAW terlahir, sama sekali tertutup bagi para setan untuk bisa naik ke langit. Karena mereka di malam kelahiran Nabi dilempari dengan batu api oleh Allah Ta'ala. Sehingga hingga detik itu tidak ada kesempatan untuk bagi setan untuk bisa mendengarkan berita-berita dari langit. Sehingga sejak saat itu setan-setan hanya memberikan kabar-kabar bohong kepada para ahli tukang sihir. Kabar-kabar bohong saja yang mereka sampaikan. Itu dikarenakan apa? Berkat kelahirannya Nabi Muhammad SAW, tercegah mereka mendengarkan dari pembicaraan penduduk langit. Sebetulnya masih banyak cerita tentang bagaimana rahasia keajaiban saat-saat
lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana binatang-binatang, hewan-hewan yang ada di situ di kota Mekah dan sekitarnya dapat berbicara dengan bahasa yang fasih, yang memberitahukan kepada sesama mereka akan lahirnya Nabi akhir zaman. Ini tanda-tanda yang menunjukkan dekatnya hari kelahiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Masya Allah, begitu jelas apa yang disampaikan oleh beliau, menggambarkan kepada kita semua bahwasanya sejak dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Taala telah menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Allah Taala telah menunjukkan bahwa agama Allah Subhanahu Wa Taala akan ditegakkan dengan berbagai macam keajaiban-keajaiban yang terjadi di hari kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Habib, untuk sementara kita akan break dan mendengarkan lantunan daripada qasidah, yang mana qasidah ini qasidah yang berkaitan erat dengan hari di mana dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berjudul Ya Khaira Maulud. Ya Khaira جميع رسوله
Alhamdulillah baru saja kita mendengar lantunan qasidah dari Ahbabul Mukhtar, ya khaira maulud, sebagaimana yang tadi Al-Fakir katakan bahwa bait-bait syair yang ada di dalam qasidah ya khaira maulud berkaitan erat dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan programnya qasidah dan makna, maka setelah kita mendengarkan lantunan qasidah, saatnya kita menyimak bagaimana makna-makna yang terselip di dalam bait-bait syair ya khaira maulud. Langsung saja kita kepada narasumber kita. Habib, mohon penjelasan daripada makna yang terkandung di dalam qasidah ya khaira maulud. Tafadhal Habib. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwan rahimakumullah. Mungkin kita akan sedikit menyimpulkan daripada makna bait yang kita baca, nasyid yang kita baca. Bahwasanya tadi kita mulai baca qasidah nasyid yang judulnya ya khairu maulid, ya khairu mauludin bi Makkah qad ata. Di sini kurang lebih maknanya sebagai satu bentuk pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya khairu maulud, wahai sebaik-baik sosok manusia yang dilahirkan di Makkah, di kota Makkah. Qad ata, beliau telah datang kepada kita. Nah, di sini satu pelajaran bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu manusia yang terpilih, manusia yang diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengkhususkan Nabi di atas seluruh makhluk ciptaannya. Allah tinggikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di atas derajat semua manusia yang di awal sampai di akhir. Allah khususkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dijadikan sebaik-baik Nabi. Allah pilih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan umatnya sebaik-baik umat. Allah pilihkan untuk Nabi Muhammad bahasa beliau sebaik-baik bahasa. Dan Allah pilihkan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kitabnya Al-Quran sebaik-baik kitab yang pernah diturunkan. Dan Allah sudah pilihkan untuk Nabi Muhammad asal muasal kabilah suku yang terbaik yang pernah Allah ciptakan. Dan Allah sudah pilihkan untuk Nabi Muhammad negerinya seutama-utama negeri dari seluruh negeri yang ada, yaitu negeri Makkah. Maka Nabi Muhammad SAW ini diciptakan Allah manusia yang terbaik, Nabi yang terbaik, bahasanya terbaik, umatnya terbaik, negeri tempat kelahirannya adalah negeri yang terbaik. Pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau manusia yang terbaik yang pernah dilahirkan yang ada di kota Mekah. Kita tahu kota Mekah ini kota yang Allah Taala pilihkan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kota Mekah ini memiliki segudang kemuliaan. Kota Mekah ini kemuliaannya sangat banyak. Di antaranya apa? Adanya Ka'bah. Adanya Ka'bah. Rumahnya Allah Ta'ala. Itu adanya di kota Mekah. Makanya kenapa Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah? Karena dia tidak punya. Ya. Sebelum Raja Abraha ada Raja Tuba. Lihat Ka'bah, kepingin dengar kabar ya, tentang Nabi Muhammad SAW. Tentang negeri yang mulia. Ada kenyataan tidak merusak negeri tadi. Tapi Raja Tuba diberi peringatan oleh para penasihatnya, jangan kau rusak. Kau jangan berbuat di satu negeri yang di situ Allah Ta'ala akan memunculkan sosok Nabi yang mulia. Bahkan diceritakan Raja Tuba pun akhirnya beriman, percaya kepada berita akan kemunculan Nabi Muhammad SAW. Adanya Ka'bah yang tidak ada, yang tidak dimiliki oleh seluruh negeri. Kemudian di Mekah itu ada apa? Ada Ka'bah. Kemudian ada apa? Hajarul Aswad. Al-Hajarul Aswad. Hajarul Aswad tak ada yang punya. Ya. Itu batu hitam, tapi sebetulnya batu putih yang dibawa oleh Jibril alaihissalam dari surga. Ketika Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail membangun Ka'bah. Ketika kurang satu bata, Nabi Ibrahim mengatakan kepada putranya, "Wahai Ismail, cari satu bata untuk menyempurnakan bangunan Ka'bah." Nah, ketika turun itu Nabi Ismail mencari batu yang kira-kira layak untuk menjadi penyempurna bangunan Ka'bah,
Malaikat Jibril alaihissalam datang membawa batu tadi diserahkan kepada Nabi Ismail alaihissalam. Wahai Nabi Ismail, ini bawa, sempurnakan. Maka diletakkan di situ Hajar Aswad yang tadinya putih. Diletakkan. Dan Hajar Aswad ini batu yang akan menjadi saksi atas keimanan manusia kepada Allah. Ketika Sayyidina Umar bin Al-Khattab, beliau bertawaf di Ka'bah dan beliau mencium Hajar Aswad, maka Sayyidina Umar berkata, wahai Hajar Aswad, engkau adalah sebuah batu. Engkau tidak membawa manfaat dan tidak mendatangkan satu madarat kepada siapapun. Hanya saja karena sebab aku melihat Rasul SAW mencium engkau, maka aku pun meniru beliau mencium engkau. Ketika Sayyidina Umar mengucapkan kalimat ini, di belakang Sayyidina Umar ada sahabat Ali bin Abi Thalib. Maka Sayyidina Ali mengatakan, wahai Umar, ketahuilah bahwa Hajar Aswad ini yanfa' wa yadur. Dia bawa manfaat dan bisa menimpakan keburukan kepada seseorang. Kenapa? Karena Allah sudah menjadikan Hajar Aswad ini sebagai saksinya. Saksi atas perbuatan hamba, keimanan dan kekufurannya. Maka dia bisa menjadi saksi. Bagi orang yang baik, dia akan menjadi saksi yang baik dan bermanfaat buat orangnya. Bagi orang yang kufur, maka akan menjadi saksi yang memberatkan orang tadi besok di hari kiamat. Maka Hajar Aswad ini yanfa' wa yadur. Dia bawa manfaat dan bisa mendatangkan madarat kepada siapa? Siapa yang tidak beriman. Ada Hajar Aswad yang tidak ada di negeri yang lain. Kemudian Makkah itu ada apa? Ada ma' Zamzam. Ada ma' al-Zamzam. Ada air Zamzam. Air Zamzam ini air yang muncul dari telapak kaki, dari tumitnya Nabi Ismail, dihentakkan dengan hentakan malaikat Jibril alaihissalam. Ini air Zamzam sebaik-baik air yang nomor 2 di atas bumi. Jadi air Zamzam ini air yang terbaik yang ada di langit dan di bumi. Nomor 2. Yang pertama apa? Yang pertama adalah air yang muncul, yang keluar, terpancar dari jari jemari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Afdalul miyahi ma'un qad naba' min baini asabi'in nabil muttaba' wa yalihi ma'u zamzam fal kautsar thumma nilu thumma bakil anhar. Dikatakan dalam sebuah ucapan, air yang paling utama adalah air yang muncul, memancar dari jari jemari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diikuti setelahnya adalah air Zamzam. Dan setelah itu baru air yang ada di Telaga Kautsar. Kemudian setelahnya air yang ada di Sungai Nil, baru diikuti oleh air-air yang ada di sungai seluruh dunia. Jadi air Zamzam, bahkan Nabi mengatakan tentang air Zamzam ini obat, makanan, sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Makanan bagi orang yang membutuhkan makan. Pengganti makanan orang yang membutuhkan makan. Dan banyak kemuliaan yang ada di negeri Makkah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menulis pahala setiap orang yang sholat di negeri Makkah di depan Ka'bah, itu sholatnya satu rakaatnya seperti 100.000 rakaat di masjid yang selain Masjid Nabawi. Ulama menghitung, berarti kalau kita ini tinggal 3 hari di kota Mekah dan sholat di depan Ka'bah di Masjidil Haram, maka kita seperti memiliki ibadah orang yang berumur hampir 1000 tahun. Hampir 1000 tahun. Karena kita sholat selama 15 kali. Satu hari 5 sholat. Satu rakaatnya terhitung 100.000 pahala. Silahkan dikalikan. Jadi orang yang sholat di Mekah 3 hari, seperti ia punya umur seperti umur Nabi Allah Nuh alaihissalam dalam beribadah. Tidak ada tandingan. Tidak ada tandingan. Ini tempat yang paling mulia. Maka tempat yang mulia di kota Mekah ini pertama adalah Ka'bahnya. Itu tempat yang paling mulia. Setelah Ka'bahnya secara umum Masjidil Haram. Setelah Masjidil Haram, tempat yang paling mulia adalah di mana tempat makam Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi dilahirkan di kota Mekah. Kemudian dallat li haibatihi jami'u khusumihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sosoknya itu santun bijaksana, namun kewibawaannya membuat tunduk semua musuh-musuhnya. Disebutkan bagaimana di dalam maulid yang lain, di dalam maulid Simtud Durar, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, itu beliau pernah mengatakan,
wa ma'a suhulati akhlaqihil haibatul qawiyah allati tarta'idu minha fara'isul aqwiya'i minal bariyah. Nabi Muhammad tuh punya budi pekerti yang lunak, simple, mudah, ya, luas orangnya. Tapi diiringi dengan haibatul qawiyah. Beliau memiliki haibah, karisma, kewibawaan yang sangat agung. Hingga saking wibawanya, allati tarta'idu minha fara'isul aqwiya'i minal bariyah. Yang mana karena wibawanya Rasulullah itu tulang-tulang tubuh orang-orang yang gagah perkasa itu bergetar semua merasakan kewibawaan Nabi SAW. Siapapun itu yang mengaku kuat, pemberani. Bahkan dalam kitab sejarah disebutkan, dalam kitab Muntahasul dikatakan, orang-orang di zaman Nabi yang memusuhi Nabi itu, mereka berkata kepada sahabatnya, saya nanti ketemu dengan Nabi Muhammad, tidak akan menundukkan tubuh saya. Saya tidak akan menundukkan badan saya. Saya tidak akan percaya kepada beliau. Dan saya tidak akan merendahkan diri saya di hadapan beliau. Tapi ketika Nabi SAW datang, menjumpai mereka, maka otomatis tubuh mereka ini bergetar dan mereka menundukkan badan tanpa mereka dipaksa. Otomatis. Kenapa? Haibah, karisma. Semua musuh-musuhnya Nabi tunduk, takut, bergetar tubuhnya menyaksikan kewibawaan karisma beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bagaimana yang diceritakan dalam sejarah. Kemudian bait berikutnya, hadzal habibil mustafa, hadzal habibul mustafa, taha alladzi kullul awalim qad badat min nuri. Dalam bait berikutnya dikatakan, inilah sang Nabi Al-Mustafa yang terpilih. Manusia yang punya nama Taha di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad SAW diberi nama oleh Allah Ta'ala banyak dalam Al-Quran. Yasin, Taha. Ada yang mengatakan Taha artinya apa? Ya Tahir. Arti Taha itu ada yang mengatakan Ya Tahir, hei manusia yang suci. Ada yang mengatakan Taha itu Ya Khairun Nas. Ketika Allah mengatakan Taha, wahai sebaik-baik manusia. Itu arti Taha. Kemudian bagaimana? Inilah Nabi Muhammad, manusia yang terpilih. Ia adalah Taha, manusia yang dengan cahaya yang memancar pada dirinya, alam seluruh jagat raya menjadi terang, menjadi tampak. Maka Nabi Muhammad SAW ini manusia yang cahayanya meliputi jagat raya alam semesta. Karena beliau memang tercipta dari cahaya. Satu cerita, ketika Nabi SAW sedang duduk-duduk dengan malaikat Jibril alaihissalam. Karena memang Nabi itu temannya Jibril. Para malaikat itu temannya para Nabi. Beda halnya dengan kita. Jibril duduk dengan Nabi. Ketika itu Nabi SAW bertanya kepada Jibril. Wahai Jibril, kama umruk? Wahai malaikat Jibril, umur anda ini berapa? Sudah? Maka malaikat Jibril mengatakan, la adri ya Rasulullah. Saya tidak tahu ya Rasulullah. Hanya saja, saya itu sering menyaksikan bintang kejora. Bintang kejora ini ada di langit. Yang mana bintang kejora ini kalau sudah bersinar, dia menerangi awalim, seluruh alam. Dia bersinar. Dan bintang ini, dia muncul bersinar setiap 70.000 tahun sekali. Dia mengeluarkan sinarnya, menerangi alam. Kemudian hilang, nanti setelah 70.000 tahun, dia akan muncul kembali. Dan sinarnya menerangi alam lagi. Kata Rasulullah, engkau sudah menyaksikannya. Aku sering menyaksikan bintang itu ya Rasulullah. Sudah berapa kali kau menyaksikan bintang itu? Itu bintang ya Rasulullah muncul per 70.000 tahun sekali. Dan aku sudah menyaksikannya 70.000 kali. Sudah 70.000 kali Jibril menyaksikan bintang itu. Akhirnya Jibril, Rasulullah bertanya, ya Jibril, ma dzalikan najm? Jibril, tahu enggak engkau? Bintang itu siapa? Man dzalikan najm? Jibril, tahu enggak kau? Bintang itu siapa? Kata Jibril, mati ya Rasulullah, saya tidak tahu bintang itu siapa. Maka Rasulullah menjawab, ana dzalikan najm. Sayalah bintang itu. Sayalah bintang kejora itu. Ya Jibril, Allah menciptakan saya dari cahaya. Yang cahayanya menerangi awalim, alam jagat. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian setelah itu, di sini bait berikutnya, wal qaunu asbaha musyrikun bigurumi. Dan seluruh kaum yang ada itu menjadi terang gemerlap karena kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang sosok Nabi itu diciptakan oleh Allah Ta'ala dari cahaya. Kemudian cahaya tadi Allah Ta'ala kompres. Allah Ta'ala simpulkan
dalam sosok wujud makhluk yang namanya manusia. Maka manusia ini yang memang diciptakan oleh Allah Ta'ala dari cahaya. Sebagaimana riwayat yang disebutkan ketika sahabat Jabir bin Abdullah Ansari radhiyallahu ta'ala bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapakah makhluk yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah ciptakan segala sesuatu? Maka Nabi mengatakan, ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya'i nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai Jabir, yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah ciptakan segala sesuatu adalah nur, cahaya Nabi Muhammad ini yang diambil dari cahayanya Allah. Maka cahaya tadi yang menerangi jagat raya, Allah Ta'ala ciptakan, kemudian Allah simpulkan cahaya ini dalam sosok wujud manusia. Bagaimana kita bayangkan? Maka sosok wujud manusia ini ya bercahaya. Sehingga Rasul SAW ini memang disebutkan sebagai cahaya. Bagaimana sahabat dalam riwayat disebutkan, karena Rasulullah SAW nura. Sahabat berkata, memang Rasulullah SAW itu nura, cahaya. Yang disaksikan sahabat itu ya nur, ya cahaya. Memang Nabi SAW itu sosok yang tercipta dari cahaya. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu kurang lebih makna daripada bait. Arti cahaya menerangi. Yakni menerangi alam ini dan menerangi hati kita. Menerangi iman kita. Yang tadinya manusia dalam kegelapan kemusyrikan, dengan munculnya Rasulullah pun diterangi dengan cahaya iman dan keislaman. Ini mungkin sebagian daripada makna bait yang bisa kita simpulkan. Semoga ini bisa membawa manfaat buat kita semua dan menambah mahabbah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Allahu a'lam. Amin. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih banyak. Bahwasanya tadi dijelaskan cukup detail, cukup dalam bagaimana makna-makna daripada syair-syair yang dibaca di dalam qasidah yang berjudul Ya Khaira Maulud tadi, dijelaskan satu persatu dalam, dan insya Allah penjelasan ini pastinya akan membawa manfaat bagi kita semua. Fa insya Allah kecintaan kita bertambah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah kita pun berharap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun membalas cinta kita, mencintai kita semua, menganggap kita semua sebagai umatnya. Dan insya Allah Rasulullah mengenal kita dengan kita memperdalam daripada bagaimana kisah-kisah keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa insyaallah kita dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, dengan berakhirnya penjelasan daripada makna qasidah Ya Khaira Maulud yang dijelaskan oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Kaf tadi, maka berakhir pula episode Qaddama pada episode kali ini. Insyaallah kita akan masih berjumpa di qasidah-qasidah yang lain, yang mana kami memberikan kesempatan kepada kalian untuk memberikan komentar-komentar kalian dengan mengusulkan qasidah apa yang nanti kita bawakan di episode-episode selanjutnya. Insya Allah usulan-usulan dari kalian nantinya akan kita bawakan di hari-hari yang sudah ditentukan. Baik, sekian daripada episode Qaddama kali ini. Cukup kiranya episode pada malam hari ini. Insya Allah berjumpa lagi dalam keadaan yang lebih baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.